down, yeah. I've been feeling so down, yeah. Can you tell me why? Can you tell me why? Jadi tadi guys sudah yang diubah ini. Tadi itu tidak ada garisnya, ini yang pas yang lama ke registrasi. Ini sudah yang tadi ubah, sudah yang tambah garisnya. Jadi kalau pas yang lama langsung nih ke registrasi, nomor SPP-nya, terus ke poliklinik nih. Ini juga mau diubah poliklinik, tujuan mau dihapus jadi poliklinik umum, poliklinik mata sama gigi. Pakai division kah? Iya pakai, karena nanti ada ya tidak ya tidak. Kalau tidak, Kalau misalnya itu dia harus habis registrasi kalau dia. ya kemana? Kalau kemana? Hah? Kalau ya kemana? Ke poliklinik tujuan. Poliklinik yang mana tujuan? Kalau misalnya habis registrasi kan, misalnya dia mau ke poli umum. Kalau misalnya dia akan ke B, Poliklinik umum. Kalau tidak, dia ke poliklinik mata. Kalau tidak lagi dia ke poliklinik gigi. Untuk matanya kalau tidak, itu Kalau dia nanti ke gigi kalau misalnya dia tidak. Gitu. Dirujuk. Belum selesai nih. Kembali tadi ke mana itu? Yang baru dibuat orang bawa poli gigi. Mana tidaknya poli gigi kan dia dipakai division, jadi dia harus dua pilihan. Ya, kalau ini poli gigi jangan pakai division karena dia cuma satu. Jadi kita pakai simbol Coba ke proses. Iya, proses karena dia kan kegiatan. Atau kasih pilihan di bawahnya. Misalnya kalau ada pasien datang, nah terus tujuannya itu kemana? Kecuali tujuannya kemana? Kalau bukan ke selain ke poliklinik, ambil obat kah atau apa? Supaya polikliniknya ada pilihannya. Kira-kira Nggak bisa kalau ambil dari TP2RI mendaftar, TP2RI mendaftar. Kalau misalnya mau merujuk ke obat, nggak mungkin dia mendaftar, pasti otomatis dia langsung pasti ada pemeriksaan baru ke apotek. Selain itu apa lagi? Pikirkan apa yang penting polikliniknya tidak sendiri. Kalau UGD, Tapi nanti di sini tuh. tapi apa mau dikasih tanda di situ? Langsung saja, langsung saja angkat terakhir saja. Bilang apa itu GD? Oh iya, UGD kayak dia. Langsung saja kayak begini langsung deh. saja kasih di sini. Kayak begini. Iya, kasih begitu. Oke. Begini toh. Iya. Terus poli umumnya perusahaan. Itu rujukan kan. Bilang Pak kan itu hari kan bilang setiap poli ada rujukannya toh. Ini dulu. Ini juga mau diubah ya. Ini tuh masa langsung hasil pemeriksaan. Harusnya tuh pemeriksaan dulu di sini, baru simbol proses, terus di bawahnya data diagnosa, terus data tindakan. Itu data diagnosa, data sama data tindakan. Nanti ada simbol kayak begini juga, tapi dia tuh merujuk ke PMIK ya. Ngerti kok guys? Ngerti. Itu data diagnosa sama data tindakan pakai simbol apa? Input dia. Oh iya, input. Beda ke pemeriksaan sama pemeriksaan penunjang. Beda tuh. Kalau pemeriksaan apa? Jelaskan, perawat. Kalau pemeriksaan itu misalnya diperiksa kan, nah namanya seperti itu, kayak misalnya tanya ke apa bisa kita, nah periksa nih kayak misalnya, nah periksa itu yang kayak pakai stetoskop di perutmu apa. Kalau memang ada misalnya sakitmu yang memerlukan pemeriksaan penunjang tuh, baru dia nakaskan pemeriksaan penunjang. Nah, begini. Ini bagian apa kah? Pemeriksaan penunjang. Poli umum. Bagian apa? Poli umum. Poli umum. Iya. Perusahaan tidak usah melakukan kasih masuk pemeriksaan. Langsung misalnya pemeriksaan penunjang. Nggak bisa. Beda soalnya. Nggak mungkin ada pemeriksaan penunjang kalau iya, kalau kita bilang pemeriksaan umumnya. Ada komentar apa hari ini? Nggak ada komentar ini, cuma tuh nggak bisa langsung ke pemeriksaan penunjang. Karena itu saya kalau misalnya periksa di dokter, nah periksa waktu itu langsung ke kan ini poli umum. Nah, tentu di poli umum pasti diperiksa ki. Terus pemeriksaan apa? Malas jelaskan nih. Kenapa? Begini. Ini lah rujukan tak? Enggak, nanti di sini ada ya tidak juga. Di sini resep juga nanti ada tanda panah ke administrasi. Ini pemeriksaan penunjang misalnya tidak tuh langsung dirujuk. Kalau misalnya tidak dirujuk, langsung ke resep ke apotek. Harusnya tuh di sini tambahkan lab. Ini masa cuma harusnya ada lab di sini. Di poli umum juga lakukan lab tuh. Iya kalau misalnya, tapi untuk umum bisa aja kayaknya. Oke, lab itu apa? Lab. Apa?
J. Halo kakak. Halo kakak. Udah. Udah ada tidak ini? Ini juga ya. Mirip-mirip sama poli umum. Poli umum. Ini poli mat. Poli. Deh. Lah ada lab na poli Poli mata. mat. Nah, maksudku kayak begini, data diagnosa, data tindakan, nanti dia ke PMIK ya. Oh, maksudnya dirujuk ke rawat inap kalau misalnya ada kataraknya. Dia Berarti pemeriksaan harus pakai lab dong. Karena itu hari bapak di tidak. poli mata tuh nah sudah ditambahkan decision ruang operasi juga. Iya, karena kan misalnya dia katarak atau apa gitu. Nah, pasti otomatis ada pemeriksaan labnya itu karena diambil ki sampel atau apanya kayak itu. Berarti tambahin. Kalau nak suruh ki, kan enggak jangan. Nah suruh ditambahkan itu hari. Decision operasi. Kalau di gigi enggak ada labnya. Iya itu hari bapak bilang tuh di poli mata tidak pakai pemeriksaan penunjangnya, tidak pakai simbol decision, pakai simbol proses ki. Karena kalau di poli mata di situ diperiksa tuh pemeriksaan penunjang, tidak keluar ji. Iya, hapusnya itu. Enggak pakai median tuh. Itu yang bulat-bulat. Enggak nih, karena di dalam poli dilakukan. Ini hasil pemeriksaan maksudnya. Terus enggak pemeriksaan saja. Itu mau diganti, sama di semua. Tunggu dulu ini di poli gigi. Bisa dilakukan Dapat operasi juga tuh. jika apa? Hah? Apa? Bisa dilakukan operasi juga tuh poli gigi. Bisa. Ini resep. Kenapa input? Kenapa simbol input? Harusnya tuh simbol decision. Jadi mungkin baru semuanya saya bikin semua bentuknya. Iya tiga poli ya, bikin semua simbolnya. Iya, decision karena mau ke apotek tuh. Kalau misalnya dia mau ke apotek, dia langsung ke kalau tidak langsung ke administrasi. Itu yang menjelaskan bapak minggu lalu. Kenapa saya taruh di sini input? Bingung di sini nah. Mana? Yang ini poli gigi. Kalau dikasih Kenapa? simbol proses tuh, emang di situ di dalam poli gigi operasi, cuman kayak wajib kayak begini. Kan seharusnya ada ya tidak. Kalau misalnya tidak dibutuhkan di operasi, langsung ke resep. Hasil pengen begini saja. Decision. Decisionnya. Ini juga UGD tambah ini. Kenapa ditindaki dulu baru diagnosan? Mana? Oh iya. Ih, kasih sama mini kan ya. Oh iya sama itu observasi di pemeriksaan. Labnya kan. Lab. Sudah pemeriksaan penunjang. Pakai UGD kah? Oke. Tuh, kalau misalnya ambil darah, diambil 3 rata, dibawa kemana nih itu hasil pemeriksaan darah? Oh iya pakai. Di sini saja ada kodenya. Pakai. Begitu simbolnya memang. Enggak kayak ini yang dia. Resep input tuh jadi pakai simbol input. Masa simbol UGD langsung ambil. Enggak sama kayak begini kan jadi pergi ke apotek. Kalau UGD otomatis langsung dikasih resep tuh. Kebenaran Nana, ini juga poli, ada memang resep sudah ditulis, baru pergi ke apotek, baru ke pembayaran. Bingung ini yang resep yang di sini gede. Ini kan kalau umum itu nggak semua pasien langsung dikasih resep tuh, jadi bisa langsung ke administrasi. Kalau UGD otomatis kan sakit di pasiennya otomatis langsung dikasih ke resep. Oh, Nanti di resep di apotek langsung diarahkan ke administrasi ya. Jadi nggak perlu di sini pakai administrasi maksudku. TP2RI. Jadi apa? TP2RI. Udah ada login. Ini bisa dengan password. Ini ya TP2RI kita yang bikin dari tambahan. Ini kalau cari berkas langsung ke hadiah ke ruangan filing. Tinggal dikasih kode yang ini. Yang orang rawat inap.
kode rawat inap, kode GIS. Oke. Apa En? Ini tuh kalau misalnya sembuh dia langsung diresepkan, kalau meninggal dia ke ruang jenazah. Ini gimana kasih bulat-bulat ini? Ini maksudnya kopi ya? Hah? Ini deh kasar-kasar itu. Jadi sekarang dikasih bulat. Udah tahu. Bisa aja. Iya tapi hilang ya Harus kopi. hilang. Harus tutupi. Iya tadi Nggak bisa. Dikasih masuk sendiri ke teksnya. yes, jam deh. Ini poli umum mata gigi ini tuh tadi berpikir kan berbeda, ini poli 2 sama poli umum, karena kalau poli umum dia dari data tindakan langsung ada decision pemeriksaan penunjang toh, jadi pilihan gitu. Kalau ini poli mata sama gigi, nah bilang bapak itu kan pemeriksaan penunjangnya di dalam ruangan situ saja toh, Poli apa? Gigi? ya mata sama gigi. Iya. Nah kalau maksudnya tidak ke ruangan pemeriksaan penunjang, jadi kalau untuk pasien yang datang cuma untuk kontrol saja, misalnya di poli mata kita bikinkan saja garis dari data tindakan sampai resep. Begitu juga sama Baru? poli gigi, karena tidak bisa, karena kalau simbol proses di sini kayak tidak bisa dilangkai, masa poli yang pasien yang untuk kontrol saja, misalnya tidak membutuhkan di pemeriksaan penunjang, masa dilakukan, jadi otomatis kita bikinkan saja garis dari sini sampai ke resep. Mana itu rawat inap? Resepnya kenapa dia pilih di sini ketaruh? Nah bukan di pilihan. Mana? Ini harusnya simbol proses nih. Simbol proses, simbol input. Iya kasihan Miki. Ini tuh filing. Kenapa ada simbol star di sini? Atau kasih ini username dan password, terus mencari berkas rekam medis, terus dikasih key simbol deviation ditemukan. Kalau misalnya tidak ditemukan, di monitoring key ke petugas bagian TPP. Kalau misalnya ditemukan, berkasnya dibawa nih ke unit pelayanan yang membutuhkan. Jadi ini pemeriksaan penunjang, dari username dan passwordnya. Bisa kita itu, yang jelas ya? Ini demonstrasi, dan itu yang mana? Yang Mengubah sudah tapi kecil sekali. username dan password, data obat, mengambil obat sesuai dengan resep dokter, Di bawah pas menghitung ngomong. stok obat, Registrasi. Baru kui. barusan di sini tuh data PPP. pemakaian obat, tuh Mana? di sini data pemakaian obat. Baru nanti Berarti terakhir nanti administrasi, bawahnya kasih kode administrasi. Pintar. Good. Mau selesai alhamdulillah ya Allah. Pemakaian. Di mana kan? Atau ke ventilator. Bukan di situ. Mana? Coba. Nah, good. Warna itu mau. Ini lebih cantik. Ini tinggal presentasi memang satu orang kan presentasi. Risma. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil akhir dari diskusi kami, yaitu flowchart. Jadi di sini kami akan menjelaskan beberapa kegiatan, yaitu admin, TP2RJ, dan lain-lain. Di sini saya akan menjelaskan kolom pertama dulu, yaitu admin, di mana admin ada simbol yang pertama, yaitu simbol terminator yang isinya star, kemudian simbol input yang di dalamnya ada username dan password, kemudian untuk simbol yang ketiganya itu ada simbol proses untuk login, kemudian ada simbol division, TP2RJ, di mana disimbolkan A, poliklinik umum, simbolnya B, poliklinik mata, simbolnya C, poliklinik gigi, simbolnya D, UGD, simbolnya E, TP2RI, simbolnya V, F, rawat inap, simbolnya G,
filing simbolnya H, pemeriksaan penunjang simbolnya I, laboratorium simbolnya J, kemudian ruang operasi simbolnya K, ICU simbolnya L, NICU atau PICU simbolnya M, kamar jenazah simbolnya N, PMIK simbolnya O, kemudian apotik simbolnya P, dan terakhir ada simbol terakhir yaitu O. O itu untuk admin atau administrasi. administrasi. Kemudian untuk kui, untuk terakhir itu simbol kui untuk administrasi. Kemudian untuk kolom kedua, kita menuju ke kolom kedua yaitu TP2RJ. Saya akan menjelaskan tentang kolom kedua ini yaitu P2RJ, di mana simbolnya tadi itu adalah A, di mana ada simbol proses yaitu kita masuk simbol input yaitu username dan password, kita masukkan username dan passwordnya, kemudian kita proses lagi atau input data pasien, kemudian ada divisionnya di sini yaitu pasien baru. Jika tidak maka dia ke H. H itu untuk filing. H itu untuk ruang filing. Kemudian jika dia pasien baru, jika iya, maka akan dibuatkan nomor rekam medis baru. Kemudian setelah itu akan di-input identitas pasien baru. Kemudian di sini ada lagi divisionnya, yaitu BPJS. Nah, di sini ada division lagi. Kalau jika dia BPJS, maka akan di-input nomor SEP pasien. Tapi jika dia umum, jika tidak, maka dia ke umum, pasien umum. Nah, di sini ada registrasi. Maksud dari garis ini di mana jika sudah selesai diambil berkas rekam medisnya di ruang filing, maka dia akan melakukan registrasi. Begitupun dengan pasien baru, dia akan melakukan registrasi. Kemudian setelah melakukan registrasi, dia akan ke poliklinik umum. Jika dia melakukan poliklinik umum, maka akan melakukan proses di simbol B. Simbol B dalam artian poliklinik umum. Kemudian jika tidak, maka akan ke poliklinik mata. Jika dia tetap di poliklinik mata, maka simbolnya itu C. Tapi jika tidak, ke poliklinik gigi. Kemudian di poliklinik gigi, jika ia tetap di poliklinik gigi, maka simbolnya itu D, melakukan proses di poliklinik gigi. Tapi jika tidak, ke E atau ke UGD. Kemudian kolom ketiga. Di sini ada kolom kedua, yaitu bersimbol B, yaitu poliklinik umum. Di sini ada proses penginputan username dan password, penginputan keduanya, input data pemeriksaan, kemudian dilakukan proses yaitu proses pemeriksaan, dan dilakukan penginputan, ada 2 penginputan, data diagnosa dan tindakan, di mana masing-masing dibawa ke ruang PMIK yang bersimbol O. Kemudian setelah dilakukan data diagnosa dan tindakan, maka akan dilakukan pemeriksaan penunjang, di mana pemeriksaan penunjang memakai simbol division atau pilihan. Jika dia melakukan pemeriksaan penunjang, maka jika iya, maka akan melakukan pemeriksaan penunjang yang bersimbol I. Namun jika tidak, maka akan langsung ke laboratorium. Nah, di laboratorium juga memakai simbol division. Jika iya, maka akan ke laboratorium yang bersimbol J. Jika tidak, maka akan dirujuk. Dan dirujuk juga memakai simbol division. Jika iya, maka akan KF, rujuk KF, itu yaitu simbol TP2RI, pendaftaran rawat inap. Namun jika tidak, maka akan langsung mengambil resep. Kemudian di resep memakai juga division, dimana jika iya, maka akan ke apotik. Namun jika tidak, maka akan langsung ke administrasi. Kemudian untuk simbol ketiga itu memakai D. Simbol ketiga itu memakai C, poliklinik mata. Di mana ada penginputan username dan password, penginputan input data pemeriksaan, kemudian melakukan proses yaitu proses pemeriksaan, kemudian ada penginputan data diagnosa dan data tindakan yang masing-masing dibawa ke PMIK yang bersimbol O. Nah, di sini setelah data tindakan maka akan melakukan pemeriksaan penunjang. Setelah itu ke laboratorium, di mana jika ia melakukan proses pasien ingin melakukan pemeriksaan maka akan ke laboratorium. Namun jika tidak maka akan ke operasi. Nah, di operasi juga jika ia melakukan operasi maka akan ke ruang operasi yang bersimbol K. Namun jika tidak maka pasien akan dirujuk kemudian rujuk memakai simbol division. Jika pasien dirujuk maka dia bersimbol F, yaitu mendaftar di rawat inap. Namun jika tidak akan mengambil resep, dan di resep ada 2 pilihan. Jika ia memerlukan resep maka akan ke apotik. Namun jika tidak, pasien ke simbol Q dalam artian ke administrasi. Nah, di sini ada data tindakan. Di mana data tindakan langsung ke resep. Dalam artian pasien datang hanya kontrol, di mana dia melakukan tindakan langsung mengambil resep. Di sini resep ada division pilihan. Jika pasien mengambil resep maka ke apotik, namun jika tidak ke administrasi. Kemudian untuk kolom keempat. Untuk kolom keempat itu memakai simbol D, yaitu poliklinik gigi. Sama seperti poliklinik mata, ada proses penginputan yaitu username dan password, kemudian ada input data pemeriksaan, kemudian melakukan proses pemeriksaan, kemudian ada input data diagnosa, data tindakan yang masing-masing ke PMIK. Kemudian setelah itu dia juga melakukan pemeriksaan penunjang, kemudian langsung melakukan operasi. Jika ia melakukan operasi, maka ke simbol K atau operasi. Namun jika tidak, akan ke langsung mengambil resep dokter. Jika dia memerlukan resep, maka dia ke apotek. Namun jika tidak, pasien akan ke administrasi. Nah, di sini sama seperti tadi, ada data tindakan langsung ke resep, yaitu untuk pasien kontrol. Next, kolom selanjutnya. Untuk kolom ini yaitu bersimbol E, yaitu UGD. Ada proses penginputan username dan password, kemudian langsung dilakukan proses
yaitu observasi pasien, kemudian ada simbol input, data diagnosa, data tindakan yang dibawa ke PMIK yang bersimbol O. Kemudian ada revision, pemeriksaan penunjang. Jika melakukan pemeriksaan penunjang, maka akan melakukan pemeriksaan penunjang atau bersimbol I. Jika tidak, akan melakukan laboratorium. Nah, di laboratorium juga ada revision pilihan. Jika ia melakukan laboratorium, maka ke J, yaitu laboratorium. Namun jika tidak, pasien perlu dirawat inap. Nah, di sini juga ada memakai simbol division, di mana jika pasien perlu dirawat inap, jika ia melakukan rawat inap, maka ke simbol F, yaitu TP2RI, pendaftaran rawat inap. Namun jika tidak, akan pasien langsung mengambil resep, melakukan proses pengambilan obat, yaitu ke apotek O. Selanjutnya, ke P, maaf tadi salah, ke resep, itu untuk jika pasien mengambil resep, dia langsung ke P, apotek. Kemudian ini simbol ke-7, yaitu V, F. Simbol F yaitu TP2RI, untuk TP2RI, di mana memasukkan, menginput username dan password, melakukan proses pengidentifikasian nomor rekam medis. Kemudian di sini ada pengambilan berkas rekam medis, yaitu di H di ruang filing. Kemudian ada ruang rawat inap, yaitu G, rawat inap, pasien dirawat inap. Kemudian untuk simbol ini, ya simbol G yaitu rawat inap. Pertama-tama penginputan username dan password. Kemudian ada proses pembagian kelas bangsal VIP. Pembagian kelas, kemudian ada penginputan data diagnosa dan data tindakan, di mana sama-sama dibawa ke PMIK. Kemudian ada di data tindakan ada pemeriksaan penunjang, memakai simbol division pilihan. Jika yang melakukan pemeriksaan penunjang, maka akan melakukan pemeriksaan penunjang. Jika tidak, ke laboratorium. Di laboratorium memakai simbol division, jika ya maka akan ke laboratorium memakai simbol J, jika tidak ke operasi. Nah, di operasi juga ada simbol division pilihan, jika ia melakukan operasi maka ke ruang operasi. Namun jika tidak, pada saat operasi pasien sembuh. Operasi pasien sembuh. Kemudian ketika pasien sembuh, kemudian setelah dioperasi pasien dinyatakan meninggal, maka akan ke ruang jenazah, yaitu simbol N. Namun jika dinyatakan sembuh, maka pasien akan mengambil obat atau resep di apotek, yaitu bersimbol P. Kemudian untuk simbol H yaitu ruang filing. Nah, di sini ada penginputan username dan password, kemudian ada proses mencari berkas rekam medis yang dibutuhkan, kemudian ada simbol division, ketika ditemukan maka akan dibawa berkasnya akan ke unit yang membutuhkan. Namun jika tidak, maka akan dilakukan proses monitoring. Kemudian untuk simbol I yaitu untuk pemeriksaan penunjang. Simbol I untuk pemeriksaan penunjang yaitu penginputan username dan password, kemudian memproses surat permintaan, memproses pemeriksaan, kemudian ada penginputan data, kemudian ada proses simpan data. Terjadi proses simpan data. Untuk simbol J yaitu laboratorium, di mana ada penginputan username dan password, kemudian ada proses surat pengantar dari poliklinik atau rawat inap, kemudian ada proses pemeriksaan lab, ada proses hasil pemeriksaan dikembalikan, kemudian terjadi division atau pilihan, di mana jika pasien poliklinik umum dinyatakan poliklinik umum, maka dia ke poliklinik umum yang bersimbol B. Jika tidak, maka akan ke poliklinik mata. Di poliklinik mata, jika dia melakukan pemeriksaan di poliklinik mata, maka akan di poliklinik mata yang bersimbol C. Namun jika tidak, maka pasien ke poliklinik gigi. Nah, di poliklinik gigi ini juga terjadi proses division. Jika pasien di poliklinik gigi, maka akan ke D, melakukan proses ke poliklinik gigi. Namun jika tidak, pasien ke UGD. Nah, di UGD terjadi proses division, di mana jika pasien melakukan pemeriksaan di UGD, maka akan ke E, yaitu UGD. Namun jika tidak, pasien akan ke G dalam artian rawat inap, pasien melakukan rawat inap. Selanjutnya yaitu ruang operasi yang bersimbol K. Dilakukan proses penginputan yaitu username dan password, kemudian proses surat informan consent, kemudian dilakukan proses observasi. Setelah itu melakukan tindakan operasi. Sesudah itu dilakukan mengecek keadaan pasien. Di sini ada division, mengecek keadaan pasien apakah meninggal. Jika pasien tidak meninggal, maka akan dibawa ke ICU. Namun jika pasien meninggal, maka pasien ke ruang jenazah. Nah, di ICU ini pasien akan dibawa ke ICU, yaitu yang bersimbol L. Di ruang jenazah akan dibawa ke ruang jenazah yang bersimbol N. Kemudian untuk simbol L untuk ICU, penginputan username dan password. Kemudian ada proses serah terima PPJP. Setelah itu ada kemudian setelah terima PPJP, maka akan dilakukan tindakan ICU. Nah, di dalam tindakan ICU ada division. Setelah dilakukan tindakan, pasien akan diidentifikasi apakah pasien meninggal atau tidak. Jika pasien meninggal, akan dibawa ke ruang jenazah. Namun jika pasien tidak meninggal, maka akan dirawat inap yang bersimbol G. Di sini tadi jika pasien meninggal ke ruang jenazah yang bersimbol N. Kemudian untuk simbol M yaitu untuk picu. Ada proses username dan password, ada penginputan username dan password, penginputan data, kemudian proses di unit perawatan,
ada setelah di perawatan ada division, itu melihat kondisi pasien apakah meninggal atau tidak. Jika pasien tidak meninggal maka akan dirawat inap, yaitu KG. Namun jika pasien meninggal maka akan dibawa ke ruang jenazah yang bersimbol N. Nah, di kamar jenazah ini bersimbol N dilakukan proses penginputan username dan password, penginputan input data kematian pasien, kemudian ada proses data kematian, persiapan data kematian, kemudian ada input tindak penunjang, kemudian ada persiapan dokumen yaitu untuk akte kematian pasien. Kemudian untuk simbol O itu untuk PMIK. Nah, di sini ada proses username dan penginputan username dan password, penginputan data diagnosa, proses penginputan data tindakan, kemudian dilakukan proses coding. Untuk simbol P yaitu apotek, di sini ada penginputan username dan password. Kemudian dilakukan penginputan data obat. Kemudian ada proses mengambil obat sesuai dengan resep dokter. Setelah itu ada proses menghitung stok obat dan kemudian dilakukan penginputan data pemakaian obat dan setelah itu ke administrasi yang bersimbol QUI. Simbol QUI yaitu administrasi. Ada penginputan username dan password, kemudian dilakukan proses admisi. Kemudian setelah itu ada simbol division atau pilihan, di mana jika BPJS maka proses admisinya selesai. Namun jika dia tidak BPJS atau berlaku umum, maka akan diproses pembayaran pasien sesuai layanannya. Kemudian ada proses pemberian nota dan setelah itu selesai, simbol terminator, simbol selesai, akhir dari pelayanan rumah sakit. Sekian dan terima kasih. Itulah tadi hasil dari diskusi voucher dari kelompok 1. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.